Pas gue keluar, gue lihat, astagfirullahaladzim, gue ngeliat pocong Kak. Apa itu? Ya, sana. Sebelah ngapain? Lagi dansa nih. Guys, apakah kalian mendengar suara itu? Oke, kita lanjut. Ada yang mau in frame tapi tidak kelihatan. Lo mau sama siapa ya gitu kan? Iya. Sama Masan. Lah, Om Masan mana di Jakarta? Lah, gue nengok hilang. Lah ini itu papa gue gituin kan. Mana katanya langsung masuk ke dalam. Lah, gue bilang bapaknya di sebelah gue masih dia ngeliat. Ada kan tiga minggu yang lalu gitu kan, 3 minggu yang lalu itu ada kejadian anak kecil lagi main di pinggir kali hilang. Kenapa sih? Takut. Balik lagi di Kreasukan. Kali ini Kreasukan kedatangan lagi narasumber yang akan menceritakan cerita mistisnya di sini. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Halo Kak Faro. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Faro, kesibukannya apa nih? Kesibukannya ya begini aja Kak. Kesibukannya menyibukkan diri ya. Jadi kayak ya kemana aja lah, yang penting sibuk. Kak Faro kan katanya mau punya cerita mistis nih, yang mau diceritain di sini. Kita boleh dengar gak sih ceritanya tuh apa? Oh boleh Kak. Ini langsung aja saya ceritain ya. Boleh. Jadi di tahun 2021 itu saya punya rekan. Ya kayak rekan-rekan teman-teman di Jakarta lah ya. Itu di tahun 2021 tepat di bulan Februari tanggal 18 di jam 6 pagi beliau berangkat dari Jakarta. Berangkat dari Jakarta ingin mendaki, maksudnya mendaki Gunung Salak ya. Oh, Gunung Salak. Gunung Salak. Nah, karena beliau tahu saya tinggal di sana, beliau komunikasi dulu dengan saya. Oh, berarti Mas Faro ini asli orang yang tinggal di Gunung Salak? Iya benar. Oh. Saya emang asli di situ, tinggal di situ. Jadi setelah dia menghubungi saya bilang, oke silakan datang aja gitu kan. Emang di saat itu, di hari itu pun juga cuaca lagi benar-benar terang ya. Nah setelah dia berkomunikasi dengan saya, dia datang ketemuan dengan saya kan, persis di depan kampus IPB. Oh iya IPB. Kampus IPB di Jalan Ramaga, dia ketemu dengan saya. Dan akhirnya saya langsung naiklah ke atas pakai motor. Mampir dulu kan ke rumah saya kan. Mampir ngobrol-ngobrol, gimana lu kabar? Sehat gitu kan. Alhamdulillah lah gitu. Nah, selesai ngobrol, ya lu mau naik jam berapa gitu kan? Boleh sekarang. Nah, oke. Aku bilang, udah prepare lah. Tiba di rumah om saya, karena kan om saya kan yang lebih tahu tentang, maksudnya perjalanan ke atas itu kan dia yang lebih tahu gitu kan. Dia yang bakal nuntun mereka gitu kan. Ketemulah sama om saya. Ternyata cuaca mendung. Dan di saat itu hujan deras. Deras banget hujan. Dan didampingi oleh petir-petir gitu kan. Nah karena emang di saat itu hujan ya kita nggak berani naik. Dan om saya untuk menyarankan nginep dulu aja di sini. Akhirnya saya nginep. Nah, pas saya nginep itu, di hari pertama itu saya benar-benar ngerasain apa yang saya rasain itu kayak aneh gitu kan. Di rumah kan, jadi kan rumah om saya itu tuh kayak bangunan zaman dulu. Yang kayu-kayu gitu loh. Iya, kayu, iya. Yang jendela juga kayu gitu kan. Nah, jadi tuh yang di situ juga lampu pakai lampu kuning. Kayak lampu ayam gitu, lampu kuning. Ya kan kalau seandainya malam kan lampu kuning itu kan sangat redup kan ya. Iya. Nah, akhirnya saya nongkrong untuk berkumpul di depan rumah, kan ada bangle gitu. Kita gitaran lah, rame-rame main nyanyi kan gitaran. Nah, udah gitaran, ada yang nimpuk Kak. Ada yang nimpuk pakai tanah. Bukan tanah sih, kayak gumpelan tanah. Itu segede gini nih. Nah, kena persis di belakang saya. Oh. Saya nengok, saya bilang jangan jahil ya gitu kan.
maaf kalau saya mengganggu gitu kan. Nah akhirnya teman-teman saya saran, udah nggak usah nyanyi deh, gue disambit tahu gitu kan. Iya gue juga dengar kata gitu kan. Udah tuh, udah gitu pas saya disambit udah berhenti nih, kita ngobrol sambil ngopi, nah main gaple lah kita, main gaple. Nah pacarnya teman saya ini mau ke toilet. Al, anterin gue dong kemana? Ke toilet. Ayo, ada sumur gitu kan. Kan kalau di sono sumur sama toilet beda ya. Kan kalau emang sumur yang bener sumur gitu kan. Iya. Tapi lu harus Nimba dulu. harus nimba sumur dulu gitu kan kalau ngambil air. Coba ntar gue timbain dulu dah. Enggak, udah nggak usah, gue udah tebet banget ya bilang gitu kan. Oh ya udah, masuk lu bisa kan nimbanya. Karena kan gue nanya, karena dia kan orang Jakarta, takutnya nggak ngerti lagi kan nimba. Tinggal nyemplungin doang, gue bilang gitu kan. Akhirnya udah tuh, gue tutup kan pintunya. Tuntut kan kayak pintu, kayak maksudnya kayak bukan triplek sih, kayak apa sih namanya? Yang dibilang tuh, aduh kayak bukan kayak karpet, tapi sih namanya? Ya itulah pokoknya nggak tahu namanya. Tutupan Itulah. sumur. Bukan pintunya, pintu. Oh, tutupan Jadi pintu. cuma pintu digeser begini doang tutupnya. Diangkat begitu. Gitu kan. Nah, udah gitu, udah tutup. Pas gua mau keluar gitu kan, manggil cowoknya, maksud gua biar dia aja yang nemenin gitu kan. Dia teriak. Siapa? Temen gue yang cewek. Oh, kenapa? Teriak, gitu kan. Langsung gue buru-buru buka. Lo kenapa ya gue gituin kan? Gue takut. Kenapa? Gue bilang takut kenapa gitu kan. Itu ada orang di bawah, dia bilang gitu. Di bawah mana, bawah sumur? Di bawah sumur, dalam sumur. Oh, terus? Gue bilang, lo gimana bisa ngeliat orang? Gue bilang gitu kan. Gak logika aja, sedangkan sumur kan gelap. Gitu kan. Beneran gue pas narik itu kayak udah gue tarik berat. Nah, terus pas di pertengahan itu orang kayak lagi nangkringnya di tali sumur ya? Iya. Terus gue bilang, serius, dia bilang. Oh yaudah, di luar akhirnya keluar lah. Nah emang kan dia mau buang air kecil kan, tapi gue ribet banget loh katanya. Yaudah lu tuh pakai sarung dah, gue gituin. Lo di pinggir situ tuh, ntar gue ambil air di sumur. Nah pas gue ambil air di sumur, itu nggak ada apa-apa. Gue bilang kok aneh gitu kan. Udahlah, gue bilang. Akhirnya gue ke depan ngambil air, ambil air di ember kan, gue kasih nih buat cebok gitu kan. Akhirnya gue ngomong, lo yakin? Gue bilang mau naik ke Gunung Salak. Iya yakin, emang tujuannya kan kita mau ke sono, Al, katanya gitu kan. Gue saranin jangan dulu deh, kalau sana kan emang besok masih hujan gitu kan. Takutnya besok hujan lagi lo jadi sengsara di sana gitu kan. Cuaca juga lagi nggak mendukung kan, lagi musim hujan. Gue bilang apalagi pas habis Imlek gitu kan. Akhirnya yaudah deh, gitu kan. Terus kita kemana? Dia bilang gitu kan. Ya udah untuk sebentar kita nginep dulu di rumah gue di sini. Gitu. Ya udah yuk kita pada tidur aja, gue bilang. Tapi kalau sana kan emang besok hujan atau gimana ya paling kita di sini dulu. Kalau sana kan emang udah reda ya paling kita ke Curug aja, gue gituin kan. Akhirnya udah deh tuh. Istirahat lah kita. Bangun jam 10 pagi gue bangun. Itu di tanggal 13 Februari. Bangun di jam 10 siang kan, bangun. Gue nyari om gue, akhirnya di situ gue ketemu tante gue doang. Gue tanya dong tante gue, "Teh, si om kemana?" Diem. Nggak jawab sama sekali. Nggak jawab sama sekali, dia diem. "Teh, si om kemana?" Gue gitu. Dia diem. Nah, akhirnya karena gue dicuekin kan, dia lagi sambil masak. Ya udahlah, gue bangun anak-anak kan. Gue bilang bangun, gue gituin kan. Bangun. Dia jam 10 gue gituin kan. Pada mandi deh lu. Gue bilang mumpung lagi nggak hujan, mau ke Curug apa mau naik, gue gituin kan. Oh yaudah yuk. Nah, mandi deh lu satu-satu. Tante gue ya kayak biasa-biasa aja gitu, mukanya ya kayak gue nggak merasa muka-muka aneh gitu kan, ya kayak nyediain lah makanan di situ tante gue tuh, nyediain makanan. Terus dia cuma ngomong, kalau seandainya kan mau pergi makan dulu, gitu. Oh itu ngomong tante? Nah itu ngomong. Iya. Gue bilang tadi dalam hati gue nanya nggak dijawab. Jawab. Apa karena gue bawa teman-teman gue kali ke situ kan? Tapi di situ nggak ada sama sekali rasa kok aneh atau ada firasat apa? Nggak ada. Karena gue berpikir gini loh, karena gue bawa temen gue di situ banyak kan? Karena kan di situ kan gue posisi ada 9 orang termasuk gue. Jadi temen gue 8 orang pasang-pasangan, sama gue jadi 9 orang. Kan rame tuh kan. Nah mungkin karena itu kali tante gue marah kan. Nah gue ngomong sama tante gue bilang, "Tuh, maaf ya gitu kan, ngerepotin.
nggak ngejawab juga. Gue bilang kayak gitu. Oh ya udahlah, gue bilang marah kali. Nah akhirnya gue berusaha buat nyari om gue lah. Kan biasa kan om gue kan ke ini ya, kayak ke sawah gitu kan, buat ngambil singkong, kayak terong-terong gitu kan. Gue cari nggak ada. Nah gue tanya lah sama Pak Dani, Pak, gitu kan, ngelihat si om nggak? Nggak ngeliat katanya. Jang, nggak ngeliat Jang, kan kalau sana kan Sunda kan Jang gitu kan. Nggak ngeliat Jang. Ya udah, kalau mun ya Kang gitu kan. Akhirnya gue balik ke rumah. Nah udah tuh anak-anak udah pada rapi. Nah makanlah kita, makan. Tante gue lewat ngomong lagi, habisin ya makanannya sayang. Ngomong begitu doang. Toilet. Udah, tante gue aneh gue gituin kan. Udah deh tuh, pas kita mau udah selesai makan, kita mau keluar dari rumah, hujan lagi. Terus tiba-tiba deras sampai udah hujan, turun hujan. Ya hujan lagi. Lamaan sih lo kata gue gituin kan. Ya kan gue nungguin lo banget tadi gitu kata temen gue. Ya udah kita tunggu dulu deh, tunggu hujan reda dulu. Nungguin tuh hujan reda, gue bikin kopi sambil ngerokok kan. Ada om gue duduk di meja makan sambil ngelihat ke arah pintu begini aja. Posisi dia mau, gue bilang tadi gue cariin nggak ada. Baru sadar tuh di situ. Iya, tadi gue cariin nggak ada, kok tiba-tiba ada gitu kan. Om dari mana? Gak dijawab. Gue bilang kok gimana? Gue bilang biar om gue tuh mau ngobrol, tante gue juga pengen ngobrol gitu kan. Dua-duanya gue tanya, nggak ada yang mau jawab. Akhirnya gue kasih uang lah. Gue bilang gue inisiatif, coba deh patungan deh 50-50 dah gue gitu kan. Ya karena gue merasa yang numpang, takutnya om gue marah sama tante gue kan. Patungan 50-50 gue sama temen-temen gue. Nah udah tuh dapat lah 450.000 kan. Ini gue kasih kan, tuh nih pegang tuh. Cuma dilihat ini doang duitnya, langsung ngelewatin gue. Gue bilang ini ada apa sih, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue kasih om, akhirnya gue duduk kan di meja. Om maaf, ini anak-anak ada uang segini gitu kan, maaf udah ngerepotin gitu kan, tapi nanti kalau seandainya kalian mau hujan reda kita langsung nanjak gitu kan, langsung naik gitu, langsung mendaki. Oh ya udah gitu aja kata gitu kan. Ya udah ngomong gitu doang kan. Ya udah dia bilang gitu kan. Tapi duitnya cuma diliatin dong ini. Gak ada di namanya nyentuh uang tuh, gak ada. Ku taruh meja. Akhirnya hujan gak berhenti. Di jam 2:30 sore gue ke warung. Itu masih hujan gue pakai payung, masih hujan. Gue ke warung. Nah, ibu warung itu nanya ke gue, itu siapa gitu kan, kata dia. Teman-teman dari Jakarta bu, gitu kan. Oh, lagi nginep? Iya lagi nginep. Mau kemana? Mau ke atas. Nah, ibu warung ngomong ke gue kan, jangan katanya. Lagi musim hujan, bahaya. Takutnya ada longsor, dia bilang gitu kan. Oh iya bu, gue bilang makasih. Terus dia bilang nginep di rumah si om katanya, kan namanya rumah masan kan. Rumah masan, iya nginep. Tadi ibu lihat pada pergi tuh pagi-pagi. Pergi? Enggak kok ada. Oh mungkin udah pulang kali ya. Dia bilang ibu, iya bu udah pulang kali. Ya soalnya tadi saya lihat terapi sih pergi gitu kan. Oh ya udah, mungkin saya pikir kan emang keadaan saya tuh jam berapa bu gitu kan. Sekitar jam 7-an dia pergi. Nah gue berpikir kan gue di saat itu gue bangun jam 10. Mungkin dia pergi karena keluar doang kali. Akhirnya balik lagi gitu. Nah, akhirnya balik lagi, gue berpikir seperti itu, nggak ada pikir yang aneh-aneh lah. Dia bu mungkin udah pulang lagi kali bu. Oh iya, soalnya nggak ngeliat, ibu juga balik lagi nggak ngeliat. Emang kan karena rumahnya dia itu persis depan itu warung. Dan emang rumahnya om gue itu ada di bawah kaki gunung. Nah, bawah kaki gue di kaki gunung Salak. Itu kan udah tuh akhirnya gue pulang, ngasih lah anak-anak rokok nih, ngopi, gue seduh kopi. Yang aneh tuh gue masuk, tiba-tiba gue nggak ngeliat tante gue masak, itu makanan tuh udah ada lagi. Apa sih itu yang dimasak tuh apa sih? Itu kayak biasa makanan kampung, kayak tempe, tahu, nasi gitu kan. Makanan kampung kayak gimana sih? Ayam gitu. Nah kan. dari situ udah mulai curiga nggak sih?
Dari awal Belum. tante lu nggak ngomong, om lu juga ngomong cuma sekedarnya, Belum, gue belum curiga. belum sadar sama sekali. Belum sadar sama sekali, gue belum curiga nggak. Mungkin ya gue berpikir gini loh, ya mungkin dia masak lebih gitu kan. Tadi disisipin dulu, terus juga karena masakannya kan memang sama. Karena gue disuruh makan lagi. Padahal mereka itu setengah jam yang lalu itu baru kelar makan. Udah makan lagi nih, gitu kan. Takutnya pada lapar. Iya tuh udah masih pada kenyang gitu, makasih. Udah tuh akhirnya gue ngerokok. Jam 5-an mau setengah 6 temen gue ngomong ke gue, Al, kenapa? Gue bilang, kok katanya gue semalam tidur kadang ngegangguin gitu kan. Ngegangguin gimana? Iya, dia bilang gitu, kaki gue ditarik sama siapa? Gue bilang gitu kan, nggak tahu siapa narik. Gue mau ngomong sih sama lo, tapi gue takutnya ngarang gitu kan, ngada-ngada. Padahal sumpah gue ada yang narik kaki gue. Ya ada lu halusinasi kali gue gituin kan. Nggak ada di sini gitu-gituan. Karena gue kan nggak mau sampai temen gue tuh takut. Iya betul. Padahal emang awalnya udah yang terjadi gitu kan. Ya udah deh. Ya udah akhirnya betul. Nah, nggak lama setelah dia ngomong kayak gitu, anaknya om gue tuh datang. Anak om gue tuh datang. Hah? Anaknya om gue. Terus? Papa kemana? Padahal om gue tuh ada di samping. Di samping gua. Di samping, jadi tuh kayak Bangle kan. Bangle zaman dulu kayak gimana sih? Bangle kampung gitu kan, depan rumah. Lah ini itu papa gue gitu kan. Mana? Kata langsung masuk dalam. Lah, gue bilang bapaknya di sebelah gue masih dia nggak ngeliat. Gitu kan. Gue bilang, om itu dicariin. Langsung om gue bangun ke dalam. Nah udah langsung anaknya keluar lagi. Nah terus kata anaknya gitu kan, om aku ke Terry ya, sambil bawa tas. Terry itu adiknya kakaknya nyokap juga. Oh ya udah, aku bilang hati-hati. Kalau seandainya teteh nanya, bilang om ada di sini gitu kan. Om lu bilang gitu? Gue yang ngomong. Om gue masih dalam. Akhirnya om gue keluar, nggak lama dia keluar, om gue keluar. Setelah ngomong kayak gitu keluar, duduk lagi di samping gue. Kenapa om sendiri kok tumben? Gue bilang nginep di sono, rame di sini, ganggu ya gue gituin kan. Diem aja. Dia ada ngejawab sama sekali. Gue bilang, kenapa sih nih? Gue bingung kan. Akhirnya gue mutusin buat kayak, yuk kita pindah aja deh gitu kan. Takut gak enak gitu kelamaan. Takut kelamaan kita pindah aja deh gitu kan. Pindah kemana? Ke rumah gue di bawah. Tapi tuh akhirnya nggak naik-naik, nggak jadi naik. Nggak, karena hujan. Akhirnya pas gue mau pindah itu, om gue nahan. Udah di sini aja katanya. Baru ngomong, udah di sini aja. Tapi suaranya beda. Suaranya nggak sesuai apa yang gue dengar. Nah, apa yang sehari-hari gue dengar tuh nggak sesuai. Ih, kenapa nih om gue nih? Nah akhirnya masuklah. Akhirnya pas malam, gue mau berangkat itu ditahan. Ya akhirnya gue tidur lagi di situ. Masuklah hari ketiga. Iya. Hari ketiga jam 4:30 subuh gue bangun. Gue mendusin. Pas gue keluar, gue lihat, astagfirullahaladzim, gue ngeliat pocong nggak? Di mana? Itu persis di belakang, di depan pintu dapur itu. Itu lagi berdiri. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Langsung gue buang mual kan. Pas gue lihat lagi, udah nggak ada. Gue balik lagi ke kamar. Karena emang gue tuh dilihat, ditampakin itu emang bener-bener mukanya tuh bener-bener hancur. Terus keadaan temen-temen lu tuh gimana? Lagi tidur. Lagi pada tidur. Nah selama 3 hari kan udah nginjak 3 hari tuh, temen-temen lu diganggu lagi nggak sih? Enggak, itu baru gue ngeluang ngeliat pocong tuh. Enggak ada yang diganggu, baru gue ngeliat pocong. Nah, pas gue masuk, ya kan, karena emang gue bener-bener aus gitu kan, pengen minum, gue keluar lagi, nggak ada apa-apa. Temen gue kesurupan kak. Yang mana tuh? Yang lagi tidur. Oh, bukan yang cewek tadi kesurupan, beda yang lagi. Yang cowok yang gue bilang dia kaki ditarik. Dia ngejerit dulu, tolong gitu kan. Nah terus dibangun, gue liat, gue buka pintu kan, lu kenapa? Langsung dia ngeliat gue begini. Matanya tuh putih semua. Putih semua matanya. terus
putihnya kayak mata gimana sih, hitam itu nggak ada. Iya. Ngeliatin gue begini. Cuma ngeliat doang terus udah tidur lagi. Gue bilang, nih gue langsung gue tepok kan mukanya kan. Yan, lu bangun Yan, gue gituin kan. Lu kenapa lu? Yan, gue bilang. Mimisan hidungnya kan. Keluar darah. Langsung ke seka, gue bilang, gue bangun anak-anak. Bangun, disepian nih, kenapa nih? Gue bangun, gue taruh lah di depan balai kan. Gue taruh depan balai. Akhirnya, Yan, lu kenapa Yan? Dia bangun langsung. Terus gue siram mukanya, dia bangun. Dia ngap, kayak orang habis lari. Lu kenapa Yan? Gue gitu kan. Hidung lu berdarah. Mana darah? Kata dia gitu kan. Tau gak lo, kan gue jelas banget gue itu nyeka darahnya dia tuh pakai sarung bantal. Nih darah lu, gue bilang. Pas gue liat darah itu nggak ada. Beneran darah itu nggak ada. Di sarung bantal tuh nggak ada bercak darah bekas darah gue ngelap. Gue bilang. Gue langsung liat dia. Gue bilang, ya Allah, gue bilang. Ini apa sih? Kenapa sih gitu? Teman-teman lu pada ini nggak sih? Pada merinding nggak sih? Enggak, karena mereka nggak tahu. Oh nggak tahu. Tante dan om lu itu posisinya di mana? Di kamar tidur. Jam 4:30 kan. Nah udah tuh. Setelah itu yaudah kita ke dalam lagi, boleh apa mau tidur di luar aja? Itu tidur di luar aja deh. Tidurlah di luar. Tidur di luar nggak lama kita tiduran. Apa itu? Biasa. Sebelah ngapain? Lagi dansa nih Bu. Guys, apakah kalian mendengar suara itu? Oke, kita lanjut. Tadi ada selingan sedikit. Ada yang mau in frame tapi tidak kelihatan di kamera. Jadi setelah nggak lama kita, pas udah kejadian itu tuh udah tuh, karena udah tidur kan, mau tidur di sini apa tidur di dalam gitu kan. Nah akhirnya udah tuh, dia bilang udah di sini aja lah. Oh ya udah, rame-rame di Bangladesh kan. Karena emang di Bangladesh kan gede gitu kan. Luas lah, bisa lah sampai 20 orang mah. Oh gede banget. Gede banget. Nah udah gitu udah tuh, pas mau tidur kesurupan lah yang cewek. Ada yang satu lagi yang diem aja orangnya, nggak mau ngomong, kesurupan lah dia. Langsung kayak kencang-kencang, begini-begini, tangan begini-begini. Terus badan begini-begini. Gue bilang, lo kenapa ya? Gue bilang, itu awalnya tuh dijadiin lelucon, tau lo. Iya. Gue bilang, lu kenapa jangan kayak gini, gue gituin kan. Jangan bercanda, ternyata tuh beneran. Anak-anak pada ketawa karena tuh kocak gitu, kayak Steve, tau kan lo? Iya kayak gitu. Kayak orang Steve. Terus ya. Steve kayak kencang-kencang gitu kan. Lalu anak pada ketawa. Gitu kan tuh cewek lu tuh, Steve kali tuh gitu kan, kencang-kencang. Ternyata kesurupan. Lu bayangin ya. Itu tuh dia itu naik loh. Maksudnya dia lagi begini terbang. Apaan sih anjing? Ada lagi. Hah? Ini suara apaan ya? Gua Ada lagi. AC, suara AC. Enggak. Ya udah positive thinking. Orang agak ada apa-apa di sini. Masuk sini sih. Depan mesin AC-nya nggak ada suara, nggak ada. Ngintilin lu Enggak. kali. Udah Kenapa sih? Udah takut. dia tuh kayak terbang gitu kan. Kayak terbang begitu kan. Jadi tuh ya 5 jengkal lah. 5 jengkal gitu kan. Itu tuh gue bilang, gue pikir ya kayak main sulap kan. Gue gini-giniin tuh nggak ada, kosong. Akhirnya gue pegang kan, pegangin. Akhirnya gue panggil Pak Ustadz lah. Pak Ustadz dekat adalah yang lumayan jauh sih ke bawah. Gedor kan, gue jalan, gue lari manggil Pak Ustadz. Pak Ustadz gue bilang, tolongin, kesurupan. Tolongin lah. Tolongin. Ternyata dia lagi dapet. Si cewek itu. Lagi menstruasi, jadi tuh nggak boleh. Akhirnya disaranin sama Pak Ustadz untuk dibawa aja, jangan di sini gitu kan. Takutnya ada apa-apa. Karena kan kalau di bawah itu kan lebih terang kan, lebih aman kan di dalam rumah gue mah. Nah akhirnya udah gitu disembuhin. Udah yuk kita ke bawah aja yuk. Nah tapi teman gue tetap nggak percaya yang namanya gitu-gituan lah. Mustahil lah, lu inilah apalah segala, nggak ada segitu kan. Gue bilang lu jangan kayak gitu, gue bilang jangan takabur, gue gituin kan. Yang ada lu kenapa-napa, gue yang kena, gue bilang.
Ya tanggung lah, kita udah mau seminggu inilah, dia bilang gitu kan. Udah 2 hari lagi mau balik gitu kan. Ya mau gimana lagi, yuk besok kita ke Curug. Nah, tidur lah, yaudah istirahat lah gue gitu kan. Yaudah tidur di dalam, gue bilang rame-rame, bismillah aja lah gue gitu kan. Tidur lah, gue ngaji. Gue ngaji, kan gue bisa ngaji. Gue ngaji lah. Gue ngaji. Tahu gak lo? Pas gue ngaji, itu jendela itu udah ngegebrukin. Bru kayak kadang, ya gue bilang angin, gue bilang. Ya angin, gue bilang jangan kesini gue gituin kan. Lo mau masuk dah gue gituin kan. Kalau emang lo mau di luar gue gituin kan. Mau nampakin dah ya kan. Jangan kayak gitu gue gituin. Gue ganggu aja lo gituin. Udah tuh. Nah pagi lah, akhirnya gue selesai istirahat. Gue bangunin anak-anak. Nyokap gue nelpon. Itu jam berapa? Nyokap gue nelpon itu jam 8:30, jam 8-an. Jam 8 lewat 12 menit lah, jam 13 menit. Pagi? Iya. Nelpon, gue angkat. Dek, sini Jakarta dulu, dia bilang gitu. Kenapa mah? Gue bilang. Ini lagi keluarga lagi ngumpul gitu kan. Lagi mau ngomongin soal kuburannya Oma. Karena kan mau dibenerin, maksudnya dirapiin. Oh ya udah, gue ajak ngomong lah sama gue, Mas San, nih mama ngajakin ke Jakarta, mau ikut gak? Mau ngobrolin soal kuburan Oma, gitu kan? Diem. Aku nggak gue kan denger kan tuh, halo karena gue lospek kan, halo katanya. Lo mau sama siapa ya gitu kan? Sama Mas San. Lah, Om Mas San mah ada di Jakarta. Lah gue nengok hilang. Demi apa? Demi Allah, gue nengok hilang. Astagfirullahaladzim, gue bilang, Ma jangan bercanda, gue bilang gitu kan. Video call kalau emang bener. Dari kemarin Om Hasan tuh ada sama Dede mah, sama Telita di sini ada gue gitu kan. Video call sama nyokap gue. Deh maaf kemarin Om nggak sempat izin, Om berangkat jam 7. Oh yang dibilang sama si tukang warung lu itu. Nah, gue langsung di situ lemes. Gue langsung jongkok, gue mau nangis gimana kan. Terus ngeliatin anak-anak pada tidur, masih pada tidur. Oh, teman-teman lu berarti belum tahu tuh? Belum. Wah, gue sandaran di tembok. Iya Om, iya. Gue bilang ya udah matiin, gue nggak bisa. Yang namanya buat bangun tuh nggak bisa. Gue makan apa selama ini gue gitu kan? Iya juga ya. Makan apa? Pantesan gue ajak ngomong tuh diem aja. Terus kayak gue makan, gue minta rokok, gue minjem korek. Kenapa? Gue sama siapa? Dia ngasih korek tapi korek zaman dulu, korek apa sih namanya, kayu. Akhirnya gue bangun, bro bangun deh yuk, kita pulang gue gitu. Anjir. Gue pulang. Tapi lu ngerasa nggak sih pas lagi dihidangin makanan tuh ada yang aneh nggak sama rasanya? Gue sih nggak. Ya biasanya kita makan gimana sih? Rasa tempe gitu. Tahu iya. Ya tahu iya. Iya, namanya tempe ya rasa tempe, nggak mungkin kan tempe rasa tahu. Nah, terus pas lu sekarang udah tahu nih kayak gini, jadi gimana tuh pikiran lo? Apa itu tempe? Apa? Ya mau gimana lagi kan yang udah gue makan. Udah dimakan, udah ketelan, udah dalam perut deh. Nah, akhirnya udah tuh. Setelah itu gue bangunin anak, gue ke rumah Terry. Terry juga nggak ada kan, teh gue telepon nggak ada. Ternyata anaknya juga udah di sana kan. Akhirnya udah tuh. Udah gitu ke Jakarta lah Kak. Gue ke Jakarta, gue ceritain lah semuanya. Gue ke Jakarta, gue ceritain lah semua. Nah, jadi tuh ini ya, gue tuh naik motor sama temen gue. Gue juga bawa motor kan. Nah temen gue tuh semua udah kebawa. Udah kebawa semua ya kan. Lo tau gak ya Santi-Santi yang kesurupan itu? Santi-Santi yang kesurupan itu tuh emang udah, kita tuh bareng-bareng ke Jakarta. Kita udah bareng-bareng ke Jakarta. Akhirnya gue ke rumah gue dong. Gue ke rumah gue bilang, gue cium tangan sama orang tua gue ceritain lah semuanya. Pas gue lagi cerita, di pertengahan cerita, datanglah orang tuanya Sinta itu. Santi itu datang ke rumah gue. Nanyain lah anaknya, katanya ke rumah gue. Kok yang lain udah pulang mas saya anaknya gak pulang. Lah gue bilang, bukannya tadi masih Dendi naik motor, mah gue gitu. Semuanya udah pada pulang nih teman-teman lu. Udah, emang tuh dari Bogor itu tuh kita tuh udah semua komplit, kita pulang. Dari kita pas di Jakarta, gue nyampe, gue ceritain lah semuanya ke nyokap gue, ke keluarga kan tentang kejadian yang kemarin.
Nah akhirnya gue cerita, di pertengahan gue cerita nyokapnya si sendiri, si cewek itu tuh datang ke rumah gue, nanyain anaknya kok belum pulang. Yang lain udah pulang, kenapa anaknya belum pulang? Lah perasaan gue lihat tuh anaknya udah pulang. Di bawah masih Dendi ini cowoknya nih. Coba tanya nih masih Dendi kali keluar, gitu kan. Gue telepon lah si Den, lu kesini dulu nih ke rumah gue nih, nyokapnya cewek lu nyariin gue gitu kan. Lah bukan udah pulang Al? Kan gue anterin pulang sampai depan rumah. Gitu kan. Nggak ada katanya, nggak ada, belum masuk, belum ke rumah, mungkin ke rumah temennya kali gitu kan. Oh yaudah deh. 3 hari nggak pulang-pulang juga. Terus kemana? Nah awalnya gue nggak tahu kan kemana kan. Ya hari itu sama 3 hari ya biasa-biasa aja lah gitu kan. Nyokapnya ke rumah lagi katanya belum pulang juga. Ya nggak tahu bu, saya juga bu nggak tahu gitu kan. Lu nangis-nangis lah orang tuanya kan. Akhirnya udah tuh. Nah akhirnya besoknya emang gue mau niat pulang ke Bogor kan, udah selesai kan urusannya yang ke Bogor. Nah akhirnya gue pulang ke rumah gue, nyampe Bogor. Gue nyampe di rumah gue, om gue ke atas ke rumahnya. Adalah sekitar setengah jaman, om gue nelfon. Teman gue katanya tidur di kamarnya dia. Lagi ada teman gue tidur di kamar dia, sedangkan yang dibawa ke Jakarta itu siapa? Gue bilang, lah serius? Itu ramai banget. Itu ramai banget. Dan dia tuh nangis-nangis minta tolong sama gue. Lu parah, lu marah-marah. Gue sampai digampar. Sama temen lu itu? Iya teman gue, lu ninggalin gue katanya. Loh? Terus dia berarti selama teman-teman lu udah pada pulang dia masih di situ? Dia di situ. Berani? Ya nggak tahu kayak gimana. Berani apa nggak orang dia sendiri di situ? Di kamar katanya ngedekem. Terus? Di kamar aja nggak berani keluar, mau kencing apa segala itu tuh katanya itu kata om gue tuh dia kencing apa segala kayak di kamar deh. Soalnya bau banget kamar. Gitu kan. Jadi itu udah tuh di pas itu nangis-nangis kayak orang sakit lah. Akhirnya ternyata yang ikut itu bukan tuh cewek. Terus siapa? Yang ikut itu ya penunggu di situ. Gitu. Jadi di situ emang ada kayak makhluk yang bisa menyerupai manusia. Di situ itu emang di kampung gua tuh emang bener-bener angker gitu Kak. Iya, kayaknya kampung apa sih lu? Tenjolaya. Tenjolaya. Itu masih sekitaran Gunung Salak ya? Memang bener-bener kaki Gunung Salak. Oh. Tapi emang di warga sekitar tuh udah pada tahu nggak sih kalau misalkan kampung kita tuh angker gitu? Bukan yang pada tahu, emang di semua mayoritas tahu semua. Udah tahu, tapi gimana? Biasa aja. Ya biasa aja, yang udah terbiasa kan Kak. Kita di situ tinggal di situ terbiasa. Nah, belum lama juga nih ya. Ada 3 minggu yang lalu gitu kan, 3 minggu yang lalu itu ada kejadian anak kecil lagi main di pinggir kali hilang. Hilang katanya itu tuh dibawa sama Gundurwo Kak. Itu hilangnya kapan? Maghrib atau gimana? Itu menjelang maghrib. Oh iya. Biasa kan orang zaman dulu kan bilangnya kayak gitu kan, jangan main abis maghrib. Tadi diculik penuh. Iya. Kalau Itu ngewek. Ternyata bener ya? Itu bener Kak di sono. Gimana tuh ceritanya? Jadi pas mau menjelang maghrib itu, ketika si anak lagi bermain di pinggir kali, orang tuanya menyamperin untuk menyuruh pulang kan. Tapi pas dicari anaknya nggak ada. Orang tuanya nyari ke sana ke situ nggak ada. Panik dong, di situ heboh dong. Nah, kalau bahwa anak itu diculik. Bahkan ada tuh, ntar dokumentasi tahu kasih ya. Itu diculik katanya, alasannya diculik. Sampai di-share di grup, di Facebook, semua tuh. Tolong cari anak ini, kalau ketemu infoin. Nah udah tuh, nah akhirnya kita coba manggil orang pintar. Ternyata kata orang pintar itu diculik sama makhluk halus, makhluk gaib. Gundurwo itu? Nah kalau ngewe, bilang kalau ngewe. Kalau ngewe. Nah akhirnya udah tuh, kita semua warga yang namanya orang kampung pasti ngeluarin peralatan dapur lah, senjatanya. Peralatan dapur diketok-ketok lah, tong gitu kan, sambil disalawatin gitu kan. Sambil diazanin juga tetap. Selama dia pasrah dong, mau gimana lagi. Nggak ada manusia yang bisa masuk ke dunianya mereka gitu kan. Ya kita Allah alam aja kan, kita tunggu keajaiban Allah aja kan. Semua kan kita serahin semua kepada Allah kan. Akhirnya semuanya udah stres banget itu ya, anaknya hilang. Bukan stres lagi Kak. Berapa hari sih? Itu yang pertama itu besoknya langsung ketemu sih.
Ada berapa banyak yang hilang? Dua anak Dua yang anak. hilang. Nah akhirnya setelah nunggu besok sore itu anak ada di atas genteng. Sekarang logika aja ya, umur 4 tahun, tangga nggak ada, bangku ya mungkin bangku nggak mungkin ya. Namanya dia tuh naik Iyalah, nggak logika banget lah anak kecil tiba-tiba ada di atas genteng. di atas genteng tuh sambil nangis sambil jongkok. Lu ada juga dokumentasinya? Ada dokumentasinya. Ntar gue lihat. Oke siap. Nah Gue udah udah lihat, gue penasaran juga soalnya asli atau enggak gitu. Nah, udah setelah itu, udah tuh ketemu lah. Nah, ini satu belum ketemu, Oh, dalam waktu bersamaan dua anak ini hilang? hilang. Oh, Nah, akhirnya yang satunya ini belum ketemu. Nah, nunggulah kita, nunggu lagi tuh Kak. Sebagai cara itu semua dilakuin. Udah ngelakuin ini, ngelakuin itu pokoknya. Akhirnya anak kecil yang pertama itu ditanya, kamu siapa yang bawa? Makhluk gede, bilang gitu. Ada gede, orang gede, makhluk gede gitu kan. Akhirnya udah tuh, ya kita pasrah Kak. Nah akhirnya pas 2 hari kemudian ada yang bunuh diri. tapi si anak kecil itu udah ketemu belum? Yang pertama udah ketemu, Yang kedua? yang belum ketemu. Akhirnya Tapi udah ada lagi yang bunuh diri? ada lagi yang bunuh Itu diri. gimana maksudnya kronologinya gimana kok bisa bunuh diri sih? Jadi gini Kak, emang mungkin ya gimana ya, awalnya itu dia kesurupan Kak. Siapanya? Yang bunuh diri Yang bunuh diri ini. Pas lagi malam-malam itu yang lagi nyari anak-anak itu dia kesurupan. Itu cerupan setan makhluk situlah. Tiba-tiba besoknya gue dengar kabar itu udah nggak ada, dia udah bunuh diri. Dia udah gantung diri ya gantung diri kalau emang mana orang kalau emang niat gak bunuh diri, ya kan? Di situ banyak yang bunuh diri? maksudnya nggak banyak tempat gitu loh. Banyak Maksudnya tempat kayak untuk- jatuh ke jurang lah, Oh, lompat iya. ke jurang lah. Ini nggak Bunuh kayak diri. emang bener-bener gimana ya? Nggak ada niatan buat bunuh diri dan matinya pun jadi nggak gimana ya? Matinya pun senyum gitu loh. Kan kalau orang bunuh diri kan kalau seandainya matinya itu tuh kayak orang tersiksa, ngerti gak? Kayak entah matanya ngotot, entah Pelet lah apa gitu ya? tapi tuh nggak dia senyum. Jangan Dan- bilang lu ada ininya, dokumentasinya juga. Ada dokumentasinya. Ada yang bunuh diri juga ada? Ada. Anjir. Nah udah gitu ya pohonnya mah pendek Kak. Pohonnya pendek, tapi Pendek banget. Tapi dia mati? Mati. Masuk akal gak sih lu? Bunuh dirinya kayak Gue gitu. jadi penasaran, gue mau lihat videonya. Dia lompat itu dari mana? Dari atas pohon kan nggak mungkin. Gitu langsung montok otomatis ya. Terus udah terpecahkan belum sih kenapa nih orang bunuh diri terus bunuh Nah dirinya? kalau soal bunuh diri itu kemungkinan ada kaitannya ke Anak kecil. gitu. Kemungkinan ada kaitannya tapi gue nggak tahu juga ya karena kan kita belum ada, maksudnya belum ada berita validnya kenapa dia bisa bunuh diri karena kan orang udah mati jadi kita nggak bisa tanyain gitu kan. Tuh, mungkin ada masalah atau gimana kita juga nggak tahu. Dan setelah beliau bunuh diri, anak yang kedua ketemu. Itu ada di Jalan Dramaga. Dokumentasinya juga ada. Asli. Asli, ada konvoy semua rame-rame. Ih, kok bisa sih ketemu di situ? Nah itu juga nggak tahu kan namanya makhluk ya kan. Maksudnya berbarengan banget loh. Yang si anak Iya. kecil di atas genteng itu ketemu, ini bunuh Bunuh diri, diri, habis bunuh diri ketemu lagi. ketemu anak lagi. kecil yang kedua. Aneh kan? Geger banget ya itu berarti satu Be. kampung ya. Bukan geger lagi kak. Terus pas udah ketemu yang anak kecil kedua, Ya udah. Akhirnya ya kita semua tuh kampung tuh pada heboh lah, pokoknya bahagia lah, seneng gitu kan. Langsung anak peluk, terus keluarganya nangis gitu sih. Cerita untuk itu. Ya begitulah ceritanya lah. apa sih emang ada warga sekitar nih kan udah tahu nih kan banyak kejadian-kejadian mistis lah di tempat tinggal lo tuh. Warga tuh pada tahu nggak sih ini kenapa gitu, kok bisa terjadi kayak gini dan terus-terusan kan, nggak cuma sekali kan? Iya. Nah untuk itu sih kejadiannya baru kejadian lagi tuh sekarang kemarin nggak? Tahun lalu yang lalu tuh belum ada.
ini baru kejadian lagi tuh kayak gini. Nah mungkin karena emang di sana kan karena ada adat gitu kan, kayak adat ya kita kalau misalnya setiap habis tahun tuh atau malam satu suro kita ada yang tradisi mereka lah gitu kan. Apa tuh tradisinya? Ya kayak kita ngasih sesajen atau lain-lain gitu kan tradisinya. Tapi mungkin karena kita sekarang tuh lebih ke maksudnya lebih percaya ke Allah gitu kan. Iya, betul. Udahlah singkirin yang kayak gitu kan. Karena Tuhan itu esa gitu kan. Ya udah kita singkirin ya, mungkin itu teguran dari mereka kali lo biasanya. Ya kayak kita ngasih ngasih makan kucing gitu kan, kok gue dikasih makan lagi gitu kan. Betul. Gitu. Oh mungkin teguran ya, kok lu nggak ngasih gue sajen lagi gitu ya. Mungkin karena memang udah orang-orangnya ganti nggak sih? Mungkin orang-orang terdahulu yang ngasih mereka sesajen. Jadi kan orang-orang yang sekarang kan beda dengan orang yang dulu. Jadi mereka udah nggak melakukan tradisi itu lagi. Iya benar, mungkin ya zaman-zaman sekarang kan ya tahu sendiri lah Kak. Lebih ke percaya itu mah apa sih mitos, itu mah itu kan. Tapi dia nggak tahu ya kan dulu nenek moyang kita seperti apa gitu kan. Oh iya, nah terus menurut lu nih ya, dari semua yang lu ceritain, itu tuh kesimpulannya apa sih biar lu sampein juga nih sama orang-orang yang nonton? Jadi tuh kesimpulannya gini ya. Jadi untuk kalian nih apa yang menurutnya yang orang dahulu, orang tertua kita alami, harusnya kalian juga alami gitu kan. Maksudnya tuh boleh kita percaya sama Allah gitu kan. Tapi ini kan ikut tradisi gitu, tradisi mereka seperti itu ya seperti itu gitu kan. Ya contohnya kayak Kebumen dan lain-lain itu semua mereka ada tradisinya masing-masing gitu. Karena emang terlanjur dari nenek moyang kita mengasih gitu kan, memberi. Nah kita cucu-cucunya juga harus gitu, ikut ya. Harus ikut apa yang dilakuin sama nenek moyang kita. Itu sih untuk yang lainnya mungkin. Terus yang kedua kalau seandainya kita main ke gunung, main kemana gitu kan, jangan sampai lah sama kita tuh sompral atau nantangin gitu. Jadi semua tempat pasti ada. Bener. Gitu. Karena memang orang yang nggak percaya kalau misalkan ada makhluk gaib tuh karena mereka nggak lihat aja. Sebenarnya tuh mereka ada di mana-mana tuh ada. Karena kan kita dunia manusia sama dunia alam gaib kan memang ada kan. Ada. Jadi kita jangan merasa dia nggak ada karena kalian tuh nggak lihat. Sebenarnya mereka bisa lihat kita yang nggak bisa melihat mereka. Nah itu dia. Bahkan di samping gue, samping mereka kakaknya juga ada gitu kan. Ya emang karena kan dunianya dia itu sama dunia kita tuh sama gitu kan, sama gitu kan. Kita tertinggal pun juga sama mereka. Bahkan ada yang tidur di sebelah kita, ada yang ini gitu kan, gitu. Jadi kalau dibilang korin. Iya korin ya. Korinnya kita gitu. Oke, sampai sini dulu cerita dari Kak Faro. Dan buat kalian nih, buat teman-teman Kreasukan semuanya, kalau misalkan ada yang mau diundang ke podcast kita, bisa banget kalian kirim cerita mistis kalian ke email yang nanti bakal aku taruh di link deskripsi. Gue Risa dari Kreasukan dan narasumber Kak Faro, izin pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Bye!